Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Manaik Manggiritua Simbolon dari Prodi Keuangan Daerah NIM C0E021027 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Langsung saja kita mulai. Pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi. Melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Yang ini menurut Anthony dan Ries tahun 1984 dari volume 824. Fokus utama sistem pengendalian manajemen di sektor publik berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen menjadi fungsi kritis bagi keberlangsungan pelayanan organisasi di sektor publik, karena kegagalan penerapan pengendalian manajemen mengakibatkan kerugian dan kondisi yang tidak kondusif bagi organisasi. Pada tahun 2002 terdapat contoh kasus bagaimana pengendalian manajemen yang tidak memadai mengakibatkan kerugian arsip nasional di Amerika Serikat karena pegawai organisasi tersebut melakukan pencurian dokumen sejarah pada periode penciptaan di tahun 1996 hingga tahun 1999, kemudian menjualnya kepada kolektor senilai $200.000. Kemudian, fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Ada fungsi dalam perencanaan, fungsi koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, fungsi komunikasi informasi, fungsi untuk pengambilan keputusan, fungsi memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, dan sistem pengendalian juga penilaian. Kemudian struktur pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut antara lain poin-poinnya. Yang pertama sebagai perencanaan pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kemudian untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Kemudian mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Kemudian, untuk mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, dan juga sebagai alat pengendalian anggaran. Kemudian, proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi yang pertama rumusan strategi atau strategi formulation, yang kedua rumusan strategi atau strategi formulation, yang ketiga penganggaran, keempat operasional atau pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja. Kemudian ini poin-poin penjelasan mengenai perumusan strategi, kita bisa lihat pada gambar. Ada analisis eksternal ekonomi, sosial politik, dan peraturan atau regulasi, tren global dan teknologi baru, analisis internal teknologi yang dimiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain. Kemudian bisa kita lihat, teman-teman bisa post. Kemudian selanjutnya initiate dan ending project, stakeholder, mission amended, teman-teman bisa post juga. Kemudian untuk perencanaan strategi atau strategic planning, ada strategi A hingga D, kemudian berlanjut kepada review strateginya, program dan prioritas anggaran, kemudian di perencanaan strategik program A1, 2, 3 dan selanjutnya, kemudian dilanjutkan kepada anggaran yang dibutuhkan, kemudian seleksi program yang dikaitkan dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia, kemudian ada program yang lulus seleksi. Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman, bisa di post juga. Ya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dan manfaat dari penjelasan ini. Terima kasih.